Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman, merenungkannya, dan menggali inspirasi iman darinya untuk bekal bagi kita menjalani padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini bersama dengan Romo Andreas Subekti PR. Romo Bekti, terima kasih sudah hadir ya Romo. Sama-sama Mbak Wina. Masih aktif berTikTok Romo? Puji Tuhan masih. Salah satu pewartaannya Romo. Ya, betul. Baik, kita mulai ya Romo. Silakan. Kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Bekti. Silakan Romo. Mari saudari-saudara terkasih kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau telah datang. Engkau telah lahir ke dunia untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kau bawa pada keselamatan, seturut juga dengan sabdamu, seturut juga dengan firman-Mu yang setiap kali kami dengar, kami hayati dan kami wujudkan dalam hidup kami. Biarlah terang Roh Kudus-Mu sendiri yang menyertai kami, menerangi pikiran, hati, dan jiwa kami, sehingga sabda-Mu sungguh berbuah berkali-kali lipat di dalam hidup kami. Semoga senantiasa berkat-Mu hadir, melimpah untuk kami semua, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Dialah Tuhan Allah yang menerangi kita. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 29 dan bab 3 ayat 6. Anak-anakku terkasih, jikalau kamu tahu bahwa Kristus itu benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia suci adanya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan.
segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Silakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah membaca firman bersama-sama. Kini mari kita menggali inspirasi iman dari mungkin yang bacaan pertama dulu, Romo. Boleh, ya. Silakan Romo, ada inspirasi iman apa, Romo? Ya, saudari-saudara yang terkasih, dari bacaan yang pertama surat Rasul Yohanes, kita semakin diyakinkan sebenarnya bahwa ada tertulis di sana betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita. Betapa besar kasih, ya. Berarti itu, waduh, besarnya nggak kira-kira itu. Kalau orang Jakarta bisa bilang mungkin segede gaban, gitu kan, segede gaban. Pokoknya kalau udah besar sekali itu ya. Artinya apa? Karena kelimpahan kasih Tuhan itu, ya, Dia senantiasa mengaruniakan berkatnya buat kita. Itu yang pertama yang harus disadari, bahwa pada prinsipnya Tuhan Allah itu mengasihi kita. Oke. Kadangkala kan, ya, saya bersama dinamika banyak bersama dengan anak-anak muda kan di Komisi Kepemudaan. Kadangkala menyadari bahwa Allah mengasihi itu juga sulit-sulit gampang tuh, ya. Karena melihat mungkin kenyataan hidupnya. Iya, betul. Karena kenyataan hidup kok kayaknya menderita, kok kayaknya gaji segini-segini aja, kok kayaknya kerjaan ya juga begitu-gitu aja. Pacar belum dapat. Pacar belum dapat, kalaupun dapat mungkin beda agama dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali. Atau mengalami kesulitan-kesulitan, atau juga mungkin bagi mereka yang sedang sakit. Kadangkala menyadari bahwa Allah itu mengasihi itu nggak gampang juga loh. Iya. Ya. Karena pasti pertanyaan yang timbul adalah ketika menderita, ketika sakit, Allah katanya maha baik. Kok saya mengalami demikian? Tuhan Allah katanya kamu mengasihi aku. Kok saya menderita begini? Gitu. Iya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kala muncul karena perjalanan dan peristiwa hidup. Iya. Tetapi yang perlu kita sadari, dan ini menjadi, kalau buat saya ini menjadi dasar iman yang paling pertama, bahwa Allah selalu mengasihi kita. Karena kelimpahan cinta kasih-Nya, Dia senantiasa memberkati kita. Itu yang harus disadari pertama. Sehingga apa? Sehingga kalau kita, kalau saya mengatakan kita dikasih Allah, emang kita siapa sih? Gitu kan?
Emang siapa sih Allah itu mengasihi kita? Emang siapa sih kita ini dikasihi oleh Allah? Jawabannya ada di situ. Anak-anak Sehingga Allah. kita disebut anak Allah. Itu kan menjadi apa ya, jati diri kita sebagai orang yang beriman Katolik. Nggak ada yang lain. Banyak hal di ayat-ayat lain, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu menjadi anak Allah. Ketika seorang dibaptis, dia dibaptis dan menjadi anak Allah. Saya rasa itu dua kesadaran awal yang perlu disadari terus-menerus. Bahwa yang pertama, Allah sungguh mengasihi, selalu memberkati dalam situasi apapun ya. Ya. Walaupun kadangkala caranya itu macam-macam. Jalannya itu macam-macam. Ada jalan yang mulus, tapi ada juga jalan yang berliku. Ada yang dikasih hiburan. Ada yang kasih hiburan, ada yang dikasih penderitaan. Ya. Tetapi prinsipnya Tuhan Allah itu baik. Karena dia punya kelimpahan kasih. Siapa kita? Jati dirinya sebagai apa? Jelas sebagai anak-anak Allah. Dan itu harus disadari betul ya, jati diri kita. Karena ketika kita menyadari bahwa oh iya, saya anak-anak Allah nih. Saya anak Allah, saya dipilih Tuhan Allah loh menjadi anaknya. Ya, senormalnya bahwa seorang anak itu kan dikasihi ya. Ini saya mengatakan senormalnya. Ya. Karena kan kita lihat berita beberapa waktu ini gitu kan ya. Ya anak-anak kadang-kala menjadi korban gitu. Itu kan dalam situasi tidak biasa ya. Tapi kalau biasanya normalnya itu kan anak-anak itu dikasih, dirawat, dijaga, dilihat tumbuh kembangnya, membawa sukacita, membawa kegemesan, ya. Macam-macam. Dan kita menjadi anak Allah itu jati diri kita yang sungguh luar biasa. Sehingga kalau sudah dikasihi, dirawat, dikasih berkat, kita juga nggak enak hati kan untuk apa ya, durhaka gitu loh ya. Sama seperti kita ke orang tua lah, itu kan kita sudah dirawat, diberkati, dicintai, kita kan juga normalnya ya tidak apa ya, tidak membalas dengan air tuba gitu kan. Harusnya berbakti. Berbakti ya, seperti nama saya kan berbakti gitu kan. Dan macam hal, dan ya buat saya itu menjadi identitas jati diri kita sebagai seorang Katolik, sebagai seorang yang beriman, sehingga kita bisa, ya bukan maksud negatif, tapi kita bisa berbesar hati. Oh iya, saya ini anak-anak Allah loh. Saya ini dikasih Tuhan Allah, sehingga apa? Sehingga saya punya kebanggaan. Punya apa ya? Punya daya, punya kepercayaan diri dalam beriman. Kadang-kala kan itu yang susah. Iya. Ya. Kalau tadi Romo bilang kan kayak misalkan anak-anak muda yang lagi mungkin nggak punya pacar, gaji nggak naik kayak gitu-gitu. Terus kalau kita tiba-tiba bilang nggak apa-apa, nanti Tuhan kasih jalan, itu belum tentu mereka terima gitu. Betul, kan Romo. betul. Nah, itu yang maksudnya kalau masuknya itu terus gimana caranya supaya mereka, tadi Romo bilang menjadi anak-anak Allah itu sesuatu yang sangat bernilai gitu, Yes. memberi kita jati diri, memberi kita value yang wah aku ini anak Allah loh gitu, bukan sembarangan gitu. Tapi kalau kita pas orangnya lagi jatuh, kita ngomong gitu kadang-kadang mental kan Romo. Betul sekali. Itu kan tadi yang saya katakan dalam keadaan biasa ya. Dalam keadaan biasa, yang jelas kita harus punya kebanggaan itu dulu tadi ya, kesadaran itu bahwa oh ya saya dikasihi, saya menjadi anak-anak Allah, lalu apa yang mau dibangun? Ya kan, bagaimana menghadapi situasi dunia ini? Di situ di ayat selanjutnya ada tulis setiap orang yang menaruh pengharapan. Ya, setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti dia suci adanya. Maka yang mau saya garis bawahi adalah setiap orang yang menaruh pengharapan. Jangan lupa, harapan itu menjadi salah satu tiga kunci Iman, harap, kunci kasih. iman, harapan, dan kasih itu kan. Dan salah satu dari tiga itu adalah harapan. Dan karena itu menjadi salah satu bagian dari dinamika hidup kita, harapan itu, lalu kita taruh ke siapa? Kan kalau di sana dikatakan taruhlah harapan kepada Tuhan Allah.
bukan kepada sesama manusia dunia. Ya. Karena apa? Kalau menaruh harapan pada dunia, ujungnya bisa kecewa loh. Ya, bisa kecewa. Bisa juga nggak sesuai ekspektasi. Kalau anak zaman sekarang kan gitu, nggak sesuai nih, gitu kan, dan macam sebagainya. Karena harapannya ditaruh ke siapa? Ke dunia. Tadi misalkan, aduh kok saya nggak dapat jodoh gitu ya. Jangan-jangan satu ya, dia tidak menaruh pengharapan itu kepada Tuhan. Artinya apa? Dalam mencari jodoh dia nggak berdoa misalkan. Cari jodoh juga harus didoakan juga gitu loh. Ya, supaya apa? Supaya bukan jodohnya ini, jodohnya itu, tapi supaya bijaksana memilih. Kan begitu. Supaya dapat hikmat gitu ya. Iya betul, supaya bisa punya waktu sejenak berdiskusi dengan diri sendiri, dengan Tuhan. Tuhan ini sungguh nggak ya? Sehingga tadi ya, bijaksana dalam memilih. Lalu, bukan hanya dengan doa aja, tapi pengharapan kepada siapa? Oh, kepada masa depan yang lebih baik dan lain sebagainya. Itu kan menjadi pemicu-pemicu, menjadi daya-daya, menjadi kekuatan yang bisa dibangun untuk apa? Untuk melihat bahwa walaupun hidup kita sekarang susah, gaji gitu-gitu aja, ya mungkin juga keluarga agak berantakan dan lain sebagainya, situasi sekarang, tetap ada harapan yang kita taruh kepada Tuhan Allah, bahwa hidup itu nggak berhenti di situ. Ya. Karena apa? Karena ya harus diakui bahwa karakter iman soal harapan ini sekarang ini lagi digoncang. Banyak orang muda yang putus asa, banyak mungkin umat juga yang merasa hilang harapan loh. Dan berpikir singkat gitu loh. Ya, berpikir singkat. Buktinya apa? Banyak kasus-kasus yang belakangan ini terjadi kan, banyak orang-orang yang mengakhiri hidup. Ya, saya juga kalau lihat berita berapa waktu terakhir ini juga mengelus dada gitu ya. Masih muda-muda, masih anak muda, harapan hidupnya masih panjang. Tetapi karena mentok, lalu hilang harapan, putus asa, akhirnya malah gelap mata, memilih mengakhiri hidup. Kan itu, aduh, sayang sekali gitu loh. Jalannya pada masih panjang. Jalannya masih panjang, maka kadangkala ya kita melihat secara terbatas saja. Oh ya, saya sekarang menderita. Oh ya, sekarang saya begini susah dan lain sebagainya. Enggak. Hidup nggak berhenti di situ kok. Hidup masih ada panjang dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan berkat Tuhan yang lain itu juga hadir. Maka tadi masuknya adalah lewat itu. Saya selalu menanamkan kepada teman-teman, kepada umat ya, harus punya karakter iman soal pengharapan ini. Ini menjadi karakter kita loh. Ya, karakter rohani lah ya. Karakter rohani, bahwa harapan ini menjadi salah satunya. Karena bisa membantu kita juga berpikir panjang, membantu kita juga untuk bijaksana. Tetap punya motivasi. Tetap punya motivasi, tidak melihat secara gelap mata, tidak terbatas, banyak perspektif yang lain. Mau membuka diri, menerima masukan, itu kan semua bermula dari harapan itu. Bahwa oh ya, ada harapan. Maka banyak tempat-tempat kan dinamai dengan kata harapan kan. Harapan kita, itu kan. Harapan indah, Tanjung Harapan, apalagi. Pokoknya harapan itu senantiasa menjadi kata kunci dan karakter rohani yang juga sekarang perlu diasah dan perlu dididik kepada umat. Caranya, Romo? Caranya dengan berbagai macam hal tentu pasti. Saya selalu itu ya, mengatakan hal demikian. Tapi ini disiarkan sih ya, ini agak rahasia soalnya, tapi saya ambil contoh lain. Resep rahasia. Iya. Artinya apa? Gini, harapan itu tadi ya, tidak berhenti pada di situ saja. Saya tadi ya tanya soal media sosial ya. Caranya adalah gini, soal di media sosial. Media sosial itu sekarang membuat perbandingan sosial itu semakin tajam. Iya. Artinya apa? Oh, saya kok nggak bisa seperti dia ya. Oh, saya kok nggak bisa begini ya. Oh, saya tuh nggak punya ini ya. Itu makin kelihatan. Iya. Sebenarnya dari dulu juga udah ada
antar tetangga gitu kan, sebelah rumah. Pak ini sudah ganti mobil nih gitu kan. Oh, saya kok belum ganti mobil gitu. Tapi kan nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau sekarang di media sosial, efeknya lebih cepat. Efeknya lebih cepat dan lebih masif. Iya. Ya, wah, kok yang like banyak, yang komen banyak, dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini, macem-macem. Itu perbandingan sosialnya makin tajam. Maka ya tadi ya, menyambung dari kita anak-anak Allah, kita mau punya harapan, ndak lain dan nggak bukan adalah di tengah situasi social comparison, perbandingan sosial yang tajam. Ya apa sih yang bisa kita lakukan? Salah satunya ya udah, senjata paling kuat adalah bersyukur. Ya kan, maka saya itu juga kadang-kala menjadi sulit juga kan, kata syukur. Kadang kita malah syukurin lu gitu kan. Ya. Tapi hal yang pertama saya mau katakan yaitu, pada akhirnya karena kita sudah dikasih, karena kita dipilih jadi anak Allah, karena kita boleh menaruh harapan padanya di tengah situasi dunia yang seperti ini sekarang, sosial, dinamika teknologi dan lain sebagainya, ya nggak lain nggak bukan tanamkan rasa syukur dalam hati. Oh iya, jangan karena kalau nggak punya rasa syukur munculnya iri hati loh, ya. Dan iri hati itu akar dari segala banyak dosa. Minder, iri hati, macam-macam ya Romo. Iya. Iri hati yang paling itu sebenarnya nggak kelihatan gitu kan. Iri hati itu nggak kelihatan, tapi itu menjadi akar dari segala dosa yang berat-berat lainnya. Bisa bohong, bisa mengorbankan orang lain. Itu semua bermula dari iri hati itu. Maka untuk melawan iri hati, senjata rohani kita adalah salah satunya ya syukur. Apakah juga setiap hari juga ambil waktu sejenak untuk bersyukur? Paling nggak melihat, hari ini saya ngapain aja ya? Sudah berhasil apa? Iya, sudah berhasil apa? Saya hari ini gagal dalam hal ini loh. Ya disyukuri aja, iya kan? Di malam hari atau di siang hari diingat, oh iya ini. Sehingga itu kita punya waktu untuk peperangan rohani itu ya. Oh iya, ini baik. Oh iya, ini kayaknya harus diperbaiki deh. Oh iya, saya ini begini menyakiti orang loh. Padahal saya tadi bisa untuk tidak begini, tidak marah-marah, tidak emosi, sehingga orang lain nggak sakit hati. Banyak hal. Sehingga karena rasa syukur itu kita bisa punya dialog dengan diri sendiri, berefleksi, bercermin. Sehingga kita bisa akhirnya memenangkan. Ya istilahnya, kalau istilah saya, memenangkan pertarungan rohani itu untuk bisa menjadi baik. Gitu. Iya Romo. Saya ingat teman saya pernah tuh dia cerita juga, karena tadi Romo bilang media sosial tuh begitu masifnya, bikin orang minder dan lain-lain. Anak-anaknya teman saya juga pernah, karena dia melihat yang ini, karena kebetulan anaknya cewek, yang dibilang cantik tuh kan seperti ini kriterianya 1, 2, 3 gitu. Jadi dia merasa, mami, aku ini cantik nggak gitu. Kalau ini kan kayak cantik tuh harus kayak gini, harus kayak gini gitu. Nah itu susah memang ya Romo ya. Maksudnya membuat anak itu nyaman dengan dirinya, bersyukur bahwa kamu itu sesuatu loh, kamu tuh anak Allah, punya sesuatu yang unik, yang pasti orang itu nggak punya gitu loh. Kamu pasti punya nilai juga, nanti hidupmu itu berguna buat ini gitu. Tapi itu kan proses ya Romo ya. Iya. Karena ya itu memang ada karakter-karakter yang dibangun ya, kriteria-kriteria yang disyaratkan. Iya. Padahal ya sekarang nggak usah yang jauh-jauh, yang lagi rame ini ketika Paus Fransiskus berkata soal pemberkatan, ya pemberkatan kepada siapapun. Orang minta berkat kan nggak harus mensyaratkan apa-apa, semuanya dikasih berkat, dan itu tidak membeda-bedakan, nggak ada kriterianya orang kasih berkat kan. Orang terberkati, orang diberkati, siapapun bisa diberkati. Iya. Baik, mungkin kita rehat dulu sejenak, kita endapkan dulu apa yang tadi sudah disarankan oleh Romo Bekti untuk kita bersyukur, untuk kita mengingat kembali ya Romo ya, menyadari bahwa kita ini anak-anak Allah, kita dikasihi oleh Allah dan begitu banyak berkat yang sudah kita terima sampai dengan hari ini. Kita endapkan dulu apa yang sudah tadi Romo katakan dan kita akan kembali di sesi yang kedua.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Andreas Suberti PR dan saya Teresa Wina. Kita lanjutkan Romo ya, perbincangan di sesi yang kedua, mungkin dari bacaan Injil ya Romo. Ya, dari bacaan Injil. Saya selalu terkesan dengan perjalanan dan kisah antara Yohanes dan Yesus ini. Kalau saya kan tugas di Paroki Pasar Minggu ya, Jakarta Selatan. Kalau anak-anak Jakarta Selatan itu disebutnya Yohanes dan Yesus ini bestie banget lah pokoknya ya. Best friend, teman baik, sahabat baik. Dan mereka walaupun dikisahkan secara terpisah ya, tapi saya yakin mereka ini bersahabat dalam rohani maupun dalam kesatuan relasi keluarga itu sejak kandungan kan. Dan bahkan sampai berkarya, saya rasa mereka berdua ini tumbuh kembang bersama dan punya nilai-nilai yang serupa juga. Maka buat saya Yohanes dan Yesus ini menjadi teman seperjalanan loh. Ya, karena kita mengumpamakan teman seperjalanan tuh seperti dua orang murid yang ke Emmaus, itu kan selalu dipakai yang itu. Tapi saya menemukan hal lain, bahwa Yohanes dan Yesus itu juga teman seperjalanan loh, yang saling mengenal satu sama lain. Meskipun tidak selalu bersama ya. Meskipun tidak selalu bersama, tapi nggak ada bukti kitab suci yang mengatakan Yohanes dan Yesus tumbuh besar. Itu bagaimana kan? Jangan-jangan mereka yang memang sering ketemu juga. Karena sejak dalam kandungan, Maria sama Elizabeth aja ketemu gitu kan. Pasti mereka juga sering kunjungan, mungkin juga Yohanes sering nginep di rumah Yesus, Yesus sering nginep ke rumah Yohanes, ya kayak kebiasaan keluarga-keluarga kita pada umumnya aja gitu kan. Sering berkunjung ke rumah saudara. Maka saya kira tumbuh kembang bersama dan nilai-nilainya sama, mereka menjadi teman seperjalanan. Sahabat satu sama lain. Nah ini penting. Walaupun Yohanes dan Yesus mengatakan, aku nggak mengenal dia, aku juga nggak mengenal dia. Itu kan di publik ya. Tapi, lebih dari itu, ketika mengatakan tidak mengenal dia, bukan semata-mata nggak tahu sebenarnya. Kadang-kala kita kenal, tapi kita tahu kan orang itu gitu ya. Oh kita tahu itu, tapi saya nggak kenal. Gitu. Kalau kenal kan berarti ada interaksi. Saya yakin mereka juga saling, bukan hanya mengenal luaran, bukan hanya ketemu by accident itu aja, tetapi mereka juga saling mengerti, memahami. Dibuktikan dengan apa? Nah di sini. Tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, kalau kamu melihat dia yang membaptis dengan roh, itu orangnya loh. Dan Yohanes bisa peka loh, oh iya, itu tuh roh Tuhan, oh itu dia orangnya. Ada di ayat ya Romo yang Yesus Yesus lagi dibaptis, lalu langit terbuka, terus turun Roh Kudus menyerupai burung merpati. Atau ketika Yohanes juga mengatakan kepada orang-orang, saya membuka tali kasutnya pun nggak berani loh, nggak pantas. Ya. Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia tuh membaptis dengan Roh Kudus. Itu bukan soal pengenalan yang sepele loh. Itu saya yakin itu persahabatan, udah tahu satu sama lain. Sehingga apa? Sehingga mereka menjadi teman seperjalanan yang saling support satu sama lain. Yohanes mensupport, mendukung Yesus. Yesus juga pastinya saya yakin mendukung dan menyupport Yohanes ini. Dengan dia datang minta dibaptis. Betul. Itu kan sudah ini ya Romo. Iya. Kayak ngasih muka gitu. Kayak ngasih muka kan, kayak ini Yohanes bener loh gitu loh. Kayak ada panggungnya, ada tempatnya. Oh berarti Yohanes, karena saya yakin Yesus tuh sebenarnya enak sekali kan. Muridnya udah disiapin, ya kan, jalannya sudah diluruskan. Itu siapa? Yohanes. Yohanes berseru-seru di padang gurun, gitu kan. Yesus berpuasa aja, tapi itu saling melengkapi. Jadi dalam hidup kita itu, ya kita kadang-kala butuh yang namanya menjadi sahabat, butuh mendukung, butuh mensupport orang lain, dan kita pun juga butuh disupport, didukung. Dan itu kan saling. Coba kalau saya nggak support ini, saya nggak akan datang. Iya kan? Iya.
Maka saya akan mensupport ya renungan ini, maka saya datang. Dan saya juga disupport dengan apa? Dengan segala perlengkapan yang ada. Bapak Ibu umat yang menonton, yang menyaksikan renungan ini, itu kan kita saling support satu sama lain. Yeah. Sehingga itu menjadi teman seperjalanan yang kita bisa berjalan bersama sampai akhir. Istilahnya apa ya? Support system ya, Romo? Iya ya, betul, itu ya? anak-anak Jakarta Selatan tuh support gitu ya? system. Ya, saling dukung satu sama lain. Iya. Sehingga karena apa? Karena kita sebenarnya kan nggak bisa berdiri sendiri. Iya, iya. Kita mau memegahkan apa sih kekuatan? Oh, saya hebat, saya bisa buat ini, buat itu. Ntar dulu. Kamu buat ini dibantu oleh siapa? Oh iya, banyak orang ya. Emang kamu kalau ini listriknya dari mana? Emang kamu buat sendiri listriknya? Oh enggak. Oh kamu kameranya emang buat sendiri? Enggak, itu ada itu. Jadi kita mau memegahkan apa sih sebenarnya? Bahwa ya kita dengan kesadaran itu, oh kita butuh dukungan loh. Saya butuh didukung dari yang lain. Dan saya juga punya kesadaran, oh iya, orang lain juga butuh dukungan dari saya. Maka saya punya tanggung jawab untuk mendukung. Maka itu kan saling mendukung. Seperti Yohanes dan Yesus ini. Dan hal itu buat saya menjadi kesaksian. Di mana orang-orang Katolik itu menjadi support system satu sama lain, dan itu kadangkala yang memberikan kesaksian kepada dunia luar ya, kepada masyarakat yang melihat kita. Karena kan melihatnya rukun, saling dukung ya satu sama lain, walaupun juga di dalamnya banyak persoalan gitu kan. Tapi saling dukung ini, support system ini memberi kesaksian. Karena saya banyak juga mewawancara calon baptis itu karena hal ini loh. Oh, Romo di Katolik adem, damai, orangnya ramah satu sama lain. Itu kan menjadi kesaksian buat saya. Kalau kita kegiatan lingkungan gitu ya, Romo, itu kan kadang-kadang ngumpul dulu terus jalan bareng. Nah itu kan pasti rame, itu pasti juga kita menunjukkan ke orang lain, oh itu orang-orang Katolik mau ada doa bareng. Doa bareng, ke gereja juga gitu kan, jemput atau gimana bareng, ziarah apalagi paling rame gitu kan. Itu juga bareng-bareng ya. Itu menjadi kesaksian buat saya. Jadi kerukunan itu menjadi satu teladan dan cara kita bersaksi menjadi saksi Kristus. Betul, gitu ya, tanpa secara tidak langsung ya, itu memberikan kesaksian bagi masyarakat dengan berbagai macam hal yang terjadi, dinamika di gereja kita. Itu luar biasa loh. Iya, saya setuju itu, Romo. Boleh saya tanya ya, Boleh. Romo, kembali ke yang bacaan pertama tadi di ayat yang pertama kan disebut karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Allah. Yang di ayat terakhir. Nah ya, itu tuh saya membayangkan tadi kayak Romo bilang support system gitu ya. Kalau kita ini kan dunia itu kan saya bayangkan berarti ya orang-orang yang mungkin belum mengenal Allah, tidak mengenal Allah. Lalu kalau kita ingat kita adalah anak Allah dan kita mau berbuat kebaikan gitu. Terus sementara yang ini tuh bukan gitu. Kayaknya kita tuh sendiri gitu loh, Romo. Karena ada kata-kata kalau kita tuh menjadi jalan seorang pemimpin itu adalah jalan kesunyian katanya gitu. Jadi kayaknya kalau kita mau menjadi benar, kita mau menjadikan suatu kebenaran itu juga mungkin pertentangannya ada banyak gitu ya, Romo ya. Lalu support sistemnya harus, nah ini menurut Romo bagaimana? Di situ ya, karena itu dunia tidak mengenal kita ya. Sebab dunia tidak mengenal Allah. Ya, ini kan sebenarnya mau bicara soal bagaimana beriman gitu kan. Bagaimana beriman. Bagaimana kita itu, iman itu kan secara personal ya. Tanggapan pribadi terhadap kasih Allah. Kalau secara teologisnya, tanggapan pribadi kepada wahyu Allah. Allah yang sudah menampakkan diri, lalu kita tanggapannya kan secara pribadi. Maka iman itu sebenarnya konteksnya pribadi. Tapi pada pelaksanaannya itu bersama-sama, komunal. Dan di dalam kebersamaan itu ada apa? Ada ritus, misalkan perayaan Ekaristi, ya doa-doa, sakramen-sakramen itu kan ada, oh harus ada ini, harus ada ini, harus ada air dan anggur dan lain sebagainya. Lalu ada hukum-hukum gereja.
Oh, halangan pernikahan ini, yang boleh dibaptis yang ini, yang ini, yang ini. Itu kan untuk mengatur supaya apa? Supaya iman kita tetap sejalan. Tetap benar. Karena kalau imannya cuma personal tanpa kita punya kesatuan komunal itu ya bersama dengan gereja, iman kita bisa campur aduk juga dan pemahamannya mungkin agak-agak bengkok sedikit. Nah, hal itu yang mau saya tadi ya jawaban mendasari jawaban itu adalah iman itu secara personal bahwa saya berhubungan dengan Tuhan. Tapi prakteknya itu bersama-sama. Ada aturan, ada ritus, ada jadwalnya dan lain sebagainya. Itu yang menguatkan kita. Pertama-tama harus disadari itu yang menguatkan. Tapi tadi ya, kita hidup di dunia yang beragam. Kita hidup di tengah masyarakat di Indonesia aja deh, ya. Di Jakarta misalkan. Kita hidup di dunia yang beragam. Lalu bagaimana kita mewartakan kebenaran? Apakah kita, ya saya kadang-kadang juga bertanya, apakah kita menganggap kebenaran itu adalah iman kita? Gitu kan? Apakah yang kita imani? Apakah ajaran gereja yang benar? Ya tentu buat kita itu benar. Tetapi kan, misalkan di masyarakat umum bisa macam-macam. Karena juga beragam juga. Oleh karena itu, saya mengatakan tadi, iman itu personal. Prakteknya itu gereja bersama-sama. Lalu perwujudannya bisa macam-macam. Tadi misalkan, nggak usah jauh-jauh, oh gimana ya caranya mewartakan kebenaran? Kayaknya saya sendirian, itu di tengah masyarakat yang bermacam-macam gitu. Kadang-kadang juga kita mau melaksanakan itu pun nggak bisa gitu Romo, karena Nah, kegiatannya beda oh gitu. ini untuk kegiatan yang praktek imannya atau kesaksiannya? Praktek iman. Oh Kadang-kadang ya, kita misalnya doa lingkungan dan lain sebagainya bukan gitu atau? kayaknya kalau anak-anak muda terutama ya Romo ya, misalkan dia Katolik, mestinya kan minggu jam sekian ke gereja, tapi dunia itu kan kegiatannya macam-macam. Jam sekian ada misalkan apa gitu, maksudnya karena mereka kegiatannya tidak mengikuti kegiatan kita harus ke gereja. Nah itu Ini tuh karena kadang-kadang pekerjaan apa karena apa nih? macam-macam nih Romo. Ya, kalau karena pekerjaan sih terlalu ya. Ya karena orang mungkin nggak bekerja 24 jam walaupun ada juga yang 24 jam. Tapi kan gereja Katolik amat baik. Hari Sabtu Minggu misalnya bisa banyak sekali gitu kan. You bisa pilih lah gitu kan. Kalau nggak bisa pagi ya sore gitu kan. Kalau nggak bisa sore ya pagi. Tergantung niat juga kalau kayak gitu. Saya kira tuh artinya mengungkapkan iman kita, misalkan berdoa buat tanda salib di depan umum gitu kan. Misalkan mau ada latihan kur doa lingkungan sulit dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua ya, yang paling ujung menjadi kesaksian tadi sambung juga adalah soal yaitu perwujudan imannya. Penghayatannya kita personal. Ya. Prakteknya, ungkapan imannya itu bersama-sama. Lalu perwujudannya bagaimana? Kan ke dunia. Apakah kita juga nggak bisa ke dunia mewartakan kitab suci? Bisa. Tadi kan bacaan Injil, kita jalan aja ke gereja berdua sama rukun, itu udah jadi kesaksian. Tapi kan pertama-tama bukan soal bicara imannya. Tapi wujud imannya bagaimana? Orang ketika orang Katolik misalkan di tengah situasi kantor yang misalkan sulit, lalu juga mungkin ada ancaman dan lain sebagainya, tapi pemimpin ini dengan bijaksana mengambil. Oh, pasti kan juga dilihat kualitas rohaninya tuh. Iya, iya. Ya kan? Oh, terwujud dari keputusannya yang bijaksana. Tapi kan di balik itu dia punya apa? Misalkan iman yang kuat. Dia punya pengharapan, oh ini bisa kok, ini bisa terlaksana. Jadi ada step-stepnya itu ya. Bagaimana penghayatan kita, lalu juga ungkapan iman kita, lalu juga akhirnya perwujudan iman yang kepada dunia. Pasti itu bisa. Jadi kalau basicnya udah bagus, nanti outputnya ini pasti bagus. Pasti. Dan itu semua saya sebut sekarang ini, saya sedang mengkampanyekan itu namanya karakter iman. Ya, watak rohani kalau Bapak Uskup katakan. Kalau itu dibentuk baik,
keutamaan-keutamaan moral, tadi salah satunya harapan itu ditanam baik, orang nggak mudah putus asa, orang nggak mudah iri hati, orang nggak mudah mengakhiri hidup, orang mudah bersyukur jadinya, orang mudah berdoa. Itu karakter rohani, watak iman itu, ya seperti itu. Amin, moga-moga ya Romo. Ya, betul. Oke, boleh Romo kasih kesimpulan dari bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil. Oke. Singkat. Sebagai kesimpulan ya, sebagai kesimpulan bersama bahwa yang pertama kita harus menyadari betul kita anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Dengan kesadaran itu, dengan iman itu, kita itu menjadi hebat loh. Ya, dengan beriman kita menjadi hebat. Hebat dalam hal apa? Kita punya karakter-karakter rohani, watak iman. Menjadi teman seperjalanan, punya harapan, menjadi kesaksian, itu semua karakter iman, watak rohani yang terbentuk dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita punya senjata rohani untuk melawan berbagai macam godaan, tantangan dunia ini. Yang tentu tidak mudah. Yang datang, godaan ini datang 7 kali 24 jam. Setiap saat yang jahat itu menggoda kita untuk jatuh dalam dosa. Kalau kita nggak punya senjata rohani, watak iman yang kuat, yang kokoh, kita akan jatuh terus. Tapi kalau kita punya keutamaan, kita punya nilai-nilai moral, kita punya senjata rohani, kita bisa sepersekian detik kita berdiskusi, memilih ya, oh ini betul nggak ya, oh ini salah nggak ya, ini bijaksana nggak ya, oh ini ceroboh nggak ya. Sehingga kita punya waktu untuk melihat, berdiskusi dengan diri sendiri, juga tentu dalam doa, dan kita akhirnya bisa berjalan menjadi teman seperjalanan satu sama lain yang saling mendukung mencapai satu tujuan, kerajaan Allah. Amin. Gitu, terima kasih. Terima kasih Romo. Sangat menginspirasi kita, dan saya jadi ingat kata-kata satu orang suster, berani hidup itu lebih hebat daripada berani mati. Ya. Oke, baik. Kita tutup dulu dengan doa penutup dan berkat ya Romo. Ya. Setelah mendengarkan firman dan sabda Tuhan, mari kita persembahkan diri kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu telah Kau kasihi, telah Kau berkati dengan berbagai macam peristiwa hidup, dengan berbagai macam dinamika perjalanan rohani, berbagai macam godaan-godaan dunia, tantangan-tantangan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mengenal kami sungguh. Engkau mengetahui jumlah helai rambut kami. Engkau selalu memperhatikan kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan, biarlah Roh-Mu sendiri yang berkarya dalam hidup kami, sehingga menjadi teman seperjalanan bagi kami. Dalam kesulitan, dalam duka, dalam kesesakan, dalam kegelapan, terangilah kami, bebaskanlah kami, sehingga kami senantiasa sejalan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas cinta-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersamamu semoga berkat Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Terima Bekti. kasih. Mengawali tahun kita dikuatkan oleh Romo bahwa kita ini orang-orang hebat karena kita adalah anak-anak Allah ya Romo ya. Betul sekali, kita hebat. Kita beriman maka kita hebat. Amin. Oke, kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Juga kepada para sahabat Oase Rohani Katolik yang telah dengan setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Kita berjumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.